Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Om Tante semua sekalian, saudara-saudara terkasih pada pagi hari ini. Sungguh kita bersuka cita ya, hari ini kita berada di berkumpul kembali, berjumpa kembali untuk kita bisa sama-sama beribadah, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk saya dapat membagikan, men-sharingkan atau seperti saya ingin memberitahu ulang, menyampaikan kembali apa yang juga saya sudah pelajari. Sama seperti Bapak Ibu semua, kita sama-sama belajar di tempat ini. Apa yang disampaikan, apa yang kita dengar semua di tempat ini, kiranya saya diberi kesempatan pagi hari ini untuk bisa menyampaikan kembali. Karena menurut saya ini juga sangat penting. Ini adalah hal-hal yang saya alami secara nyata dalam hidup saya belakangan ini Bapak Ibu. Yaitu dengan tema terang yang sejati. Mari kita semua membuka Alkitab kita pada Lukas 11 ayat 33. Saya akan membacakannya. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Itu ada saya beri tanda kuning-kuning pelita. Apa sih yang dimaksud dengan pelita jika kita membaca Alkitab? Jadi jika kita membaca Injil secara lengkap Bapak Ibu ya kan, Injil itu kan ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, jika kita membaca Injil secara lengkap maka kita akan menemukan jawaban yang lebih dapat kita mengerti pada Injil Matius. Mari kita sama-sama juga bisa melihat di Matius 15 ayat 16. Ini mirip-mirip, paralel karena ini adalah ditulis oleh orang-orang yang mendengar sendiri apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Pertama-tama adalah ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Mirip-mirip ya Bapak Ibu ya. Sekarang ayat 16-nya untuk kita dapat mengetahuinya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, jadi pelita di sini disebutkan sebagai perbuatan baik orang Kristen itu sendiri. Kita semua tentu di sini adalah orang Kristen ya Bapak Ibu ya. Jadi pelita yang dimaksud Alkitab adalah perbuatan-perbuatan baik kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedikit kita memahami perbuatan baik seperti apa sih? Kan baik kan banyak orang di dunia ini baik. Baik yang seperti apa? Karena jujur saya sendiri bertahun-tahun walaupun saya tahu sih banyak orang-orang mengatakan waduh Agung ini orangnya nakal, kurang ajar, dari masa muda dulu rusak lah apa. Tapi saya sebenarnya merasa diri saya baik-baik saja. Namun baik seperti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan di sini? Dalam bahasa Yunani ada dua jenis baik. Yang pertama adalah agathos Bapak Ibu. Agathos itu sendiri berarti sesuatu yang mutunya, kualitasnya, baik secara jasmani ataupun rohani, secara moral juga itu baik. Jadi ya tentu kita melihat barang-barang ya. Kalau misalnya orang-orang Yahudi pada saat itu mau menggambarkan, misalkan ada toko baju lah, ada toko baju, ini baju ini agathos nggak bahannya? Kualitasnya agathos nggak? Baik nggak? Jadi kita itu membuat menggambarkan kualitas yang benar-benar baik di sini. Jadi menggunakan kata agathos ataupun misalkan melihat di sini ya ada anak-anak remaja ikut ibadah yud atau anak-anak masih balita, masih baby ikut menemani papa mamanya ke gereja tapi diam, manis, nggak berisik, nggak nangis, nggak takut. Waduh, anak itu agathos ya. Sifatnya baik sekali anak itu. Nah, tetapi ada makna kedua Bapak Ibu. Kata-kata yang sering dipakai juga di dalam Alkitab kita mengenai baik itu sendiri yaitu adalah kalos. Kalos itu bukan hanya sesuatu yang baik saja, tetapi juga indah. Indah itu berarti sampai misalkan kita melihat orang ya di sini siapa yang sabar di sini ya. Di sini kayak Ko Akyong menurut saya sabar sekali. Ini koko saya satu ini sangat indah penampilannya. Sifatnya juga sangat indah sekali. Jadi kok ada ya orang sesabar ini gitu. Kok ada ya orang yang gak bisa marah sampai kita penasaran.
Teman-teman di sini nih ngisengin Ko Akyong nih karena penasaran Ko Akyong tuh marah seperti apa. Sayang kita masih gagal ya teman-teman hari ini ya. Bapak Ibu ya. Ko Akyong gak pernah marah sampai sekarang juga. Makanya inilah adalah baik yang indah sekali. Waduh indah sekali ya. Ya beruntunglah siapa yang jadi pasangannya Ko Akyong ya. Luar biasa. Kemudian Rasul Petrus juga mengingatkan kita agar orang percaya memiliki hidup yang baik. Hidup yang baik, kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang juga gak mengenal Kristus. Pada saat itu seperti bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sehingga ketika mereka difitnah, bangsa-bangsa lain itu akan melihat perbuatan-perbuatan nyata, perbuatan-perbuatan baik yang indah dari orang-orang Kristen. Dan kemudian mereka memuliakan Tuhan. Oh, orang-orang Kristen itu ternyata perbuatannya baik sekali ya. Ternyata anak-anaknya manis-manis sekali ya. Aku penasaran. Siapa sih yang mereka sembah? Ngapain sih orang Kristen ini di gereja? Jadi membuat orang-orang penasaran apa yang dilakukan orang-orang Kristen ini. Dicaci maki, dihimpit, dituduh, difitnah. Kok masih bisa terpujilah nama Tuhan, masih bisa haleluya, luar biasa. Ini di gereja dikasih makan apa? Belum tahu dikasih makannya, kita tempe orek setiap minggu Bapak Ibu. Nah, hal ini dikarenakan pada saat itu Rasul Petrus mengatakan bahwa gereja mula-mula sedang berada di bawah tekanan yang luar biasa. Tekanan yang mungkin kita tidak akan bisa pahami sekarang ini. Sekarang ya kita masih bisa gereja, masih bisa ya sebelum kita ke gereja, biasa kadang-kadang sama teman-teman makan bakmi dulu, kumpul dulu, di bawah ada kopi, kita ke gereja. Kalau lagi ke gereja, kalau enggak ya kita mampir ke mall pulangnya, kita masih hidup seperti ini. Tapi kita nggak bisa merasakan, belum bisa. Sebenarnya kita merasakannya. Yaitu kita dengan berpikirlah bahwa tekanan-tekanan pada saat itu sungguh luar biasa menakutkan bagi orang-orang Kristen yang jumlahnya masih sedikit. Jadi saya akan juga menjelaskan lah biar kita bisa paham, merasakan perasaan orang-orang pada saat itu. Sedikit contoh-contohnya bisa ditampilkan. Ini fitnah-fitnah tuduhan-tuduhannya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kekristenan itu, orang-orang Kristen itu ada sebuah sekte kecil. Ya sekarang kita melihat misalkan ada di ruko, ada tiba-tiba ada perkumpulan, kita nggak tahu itu nggak ada pelang gereja, nggak ada pelang tempat ibadah lain, tiba-tiba ada orang ngumpul-ngumpul rame sekali, mungkin 50 orang. Kita penasaran sekte apa itu ya? Jangan-jangan sekte kali ya, jangan-jangan sesat kali ya, jangan-jangan gereja setan kali. Kadang-kadang kita berpikir negatif suka. Nah, pada waktu itu Kristen juga dianggap sebagai sekte Yudaisme. Yudaisme adalah kepercayaan orang-orang Yahudi. Jadi ya dianggapnya oh ya udahlah hanya sekte-sekte lainnya yang sedikit berbeda dari kita. Nah dianggap seperti itu. Sedangkan karena Tuhan Yesus sendiri dan Rasul Paulus sendiri dan lain-lain semua juga adalah orang Yahudi. Beberapa murid Kristus juga orang Yahudi kebanyakan Bapak Ibu. Nah namun fitnah-fitnah yang mengatakan mereka ada sekte itu ditujukan bahwa mereka itu mengajarkan loh orang-orang yang baru beragama Kristen diajarkan buat menolak dewa-dewa yang selama ini dari kecil sampai dewasa disembah. Terus orang-orang Kristen ini kenapa ya mengajarkan untuk tidak menghargai orang tua. Pada saat mereka ikut budaya Yahudi, waktu kan budaya Yahudi sangat ketat ya Bapak Ibu ya. Sangat menghormati orang tua, sangat belajar tata krama, moralitas. Loh masuk Kristen kok malah seperti menentang orang tua. Ya itu mungkin masih terjadi juga sampai saat ini. Anak-anak yang masuk ibadah youth segala macam bukan makin hormat sama orang tua. Saya juga pernah digituin Bapak Ibu. Kamu ini gereja-gereja mulu, di rumah sama aja, masih ngelawan, masih begini, masih begitu. Waduh, saya juga pernah melalui itu. Saya juga pernah difitnah, tapi itu bukan fitnah sih. Itu fakta ya. Itu fakta. Jadi mereka juga meninggalkan adat istiadatnya. Bahkan Musa orang yang hatinya paling lembut di mata Tuhan itu justru juga difitnah bahwa Musa mengajarkan kepada bangsa Israel agar jangan berbuat baik. Bangsa Israel dalam pengajaran Musa jangan berbuat baik kepada orang-orang non-Yahudi. Jangan menunjukkan jalan kalau orang-orang nanya kemana. Zaman dulu kan suka nanya jalan ya, karena kan gak ada gedung, gak ada patokan, gak ada Alfamart, Indomaret buat patokan, gak ada Bapak Ibu. Jadi semua masih serba tanya. Jadi kalau orang bukan Yahudi jangan dikasih tahu. Kalau ada orang haus, jangan dikasih minum. Atau jangan dikasih sumber mata air. Musa difitnah seperti itu Bapak Ibu. Dan kemudian ini juga ada yang menarik sih. Jadi orang-orang Yahudi pada saat itu difitnah sering membujuk, baik-baikin, menservis orang-orang Yunani untuk orang Yunani itu biar gemuk. Ya misalkan saya sering ajak Akong makan ya Kong ya. Kita sering makan ya. Bakmi apa Kong? Kayak semua bakmi di sini udah dicobain ya kita ya.
Ya mungkin saya menservis akong tujuannya beda lah, tenang. Nah tapi kalau orang zaman dahulu difitnah menggemukkan orang-orang Yunani supaya dibawa ke hutan. Ngapain di hutan? Supaya dipersembahkan, jadi korban, terus dimakan isi perutnya. Sampai dituduh seperti ini, melakukan kanibalisme. Kenapa bisa ada kata kanibalisme itu? Karena ya itu dia, ada yang suka melintir-melintir zaman sekarang ya, dipotong-potong. Khotbah Tuhan Yesus mungkin dulu belum ada di YouTube, tapi suka dipelintir-pelintir. Saking gak ada bukti otentiknya jadi pelintir. Jadi inilah perjanjian baru dalam darahku. Ya kalau kita persembahan ya, perjamuan minggu lalu, kata-kata itu sering nana. Tapi orang-orang, wah kok minum darah ya? Saya juga melihat di bahasa Inggris juga menyeramkan sih mungkin ya, karena kita orang Indonesia baca bahasa Inggris. This new covenant in my blood. Wah kok pemimpinnya motong jari terus di darahnya diginiin terus diminum sama jemaat semuanya. Nah itu mengerikan. Makanya orang-orang zaman sekarang kan zaman dulu sangat takut. Kita zaman sekarang aja dengan WA aja masih bisa ditipu oleh hoax. Takut sana, takut sini. Pemilu nanti mau rusuh, kita kabur semua ke luar negeri. Biar kita selamat, takut semuanya. Apalagi orang zaman dulu. Ditakut-takutin orang Kristen tuh kanibal semua loh. Hati-hati loh. Apalagi badannya besar-besar ya. Mungkin saya juga besar ya. Mungkin kalau saya komsel sama Bro Randy sama Marno itu kanibal. Kita suku kanibal. Suku kanibal yang besar-besar membuat orang takut. Orang mau masuk gereja, waduh asyarnya begini gak jadi deh, kita pulang aja. Ya itu seperti itu kondisinya orang-orang Kristen pada zaman dahulu. Ada lagi? Ada ketika Rasul Paulus juga sedang dalam pelayanannya, ia juga mendidik orang-orang Kristen yang baru supaya jangan lagi lah menyembah berhala, jangan menyembah patung-patung, jangan menyembah Allah lain. Tapi saat Rasul Paulus menyampaikan demikian, ada orang yang di pojokan benci sekali. Siapa? Demetrius si tukang perak. Karena pekerjaannya mata pencahariannya adalah membuat patung-patung dari perak. Kuil-kuil kecil-kecil, souvenir, cendera mata. Dia tinggal di Efesus. Kalau jalan-jalan gak laku lagi dagangannya gara-gara Rasul Paulus. Dia sangat marah dan mengajak membuat huru hara, Alkitab katakan. Itu fitnahan-fitnahnya. Terakhir ada apa lagi? Yang terakhir adalah ini juga fitnah yang paling keji dan paling kejam Bapak Ibu. Orang Kristen memang kita diajarkan untuk menyembah satu saja, menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi di situ difitnah, dibumbuin, ditambahin bahwa di mana masyarakat Romawi menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Nah, orang-orang Kristen nih, orang-orang yang nggak mau menyembah Kaisar nih, ini orang-orang yang akan memberontak nih, ini orang-orang yang nggak suka diatur nih. Nanti kalau zaman sekarang ini orang-orang golput nih, orang-orang yang nggak bisa mendukung nih, ini habisi aja orang-orang kayak gini. Kaisar kan dengan kebanggaannya dihabisi lah orang-orang. Ini fitnah yang kejam sekali. Ini berujung kepada kematian banyak sekali orang Kristen. Sudah sedikit, makin sedikit Bapak Ibu. Jadi itu saja sih kira-kira fitnahan-fitnahan sehingga membuat Rasul Petrus mengatakan tadi. Mengingatkan agar orang-orang percaya memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa orang yang belum mengenal Tuhan. Sehingga ketika mereka difitnah, mereka akan melihat perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan. Ya memang pada akhirnya semakin bertumbuhnya jemaat, mula-mula memang mereka mampu membuktikan perbuatan-perbuatan baik. Sehingga fitnah-fitnah itu mulai berkurang. Walaupun sengketa dengan Kaisar ini masih terus berlanjut. Tetapi orang-orang mulai menyadari, mereka bukan seperti yang kita bicarakan. Mereka tidak pernah membunuh, mereka tidak pernah menghina orang lain. Itu kemudian Rasul Petrus, maksudnya dengan Rasul Petrus itu, kata-kata Rasul Petrus tadi, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa suka atau tidak suka, sejak seseorang menjadi Kristen, sejak kita semua datang dan juga mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, mempertuhankan Kristus, kita adalah iklan berjalan bagi kekristenan melalui hidupnya Bapak Ibu. Jadi kita ini gak bisa lagi egois dengan diri kita, emosi kita, bagaimana kita di jalan. Semua orang Kristen ini disorot Bapak Ibu. Apalagi keadaan di negara ini ya, di bangsa ini, kita ini minoritas. Segala macam perbedaan pasti tersorot tajam. Bagaimana cara mengemudinya. Pokoknya Bapak Ibu ya, kalau hari Minggu pagi ada mobil ngebut, pasti orang Kristen tuh. Saya juga mungkin termasuk ya. Ngebut, sembarangan, itu orang Kristen itu telat ke gereja itu biasanya. Apa itu asyir lagi telat juga itu mungkin kemungkinan. Makanya kita ini diperhatikan Bapak Ibu, kita tuh iklan berjalan. Sekarang aja mobil-mobil ada stiker-stikernya, ada papan-papan reklamenya, ya begitu juga dengan kekristenan.
Jadi kita harus menampilkan hidup kita menarik, buat orang-orang yang belum percaya juga menarik. Tapi juga hidup kita, orang-orang yang sudah bergereja, sudah mengenal Kristus, itu juga harus menarik. Membuat menarik suami kita, istri kita, pelayan-pelayan Tuhan lain, teman-teman komsel kita, jemaat-jemaat lain harus juga membuat menarik. Bukan hanya orang-orang yang belum percaya saja. Di gereja ini, kok nggak mau pelayanan sih, Ci? Kenapa, Ci, nggak mau pelayanan, Ci? Ya pelayan-pelayannya kayak gitu semua sih, bercandanya kasar. Bercandanya ngebully, saya nggak mau kayak gitu. Ayo. Bahkan kita aja mungkin belum menjadi terang di dalam gereja. Mungkin candaan-candaan kita yang kita tidak sadari, mungkin celutukan kita, itu saja juga belum menjadi terang. Jadi itu tanggung jawab kita semua Bapak Ibu ya. Nanti akan kita bahas. Nah, pesan Rasul Petrus tadi makanya serupa. 1 Petrus tadi sekilas itu mirip juga walaupun bukan dalam kategori Injil tapi mirip. Bukan kitab Injil tapi mirip. Kenapa? Karena Rasul Petrus itu murid langsung Tuhan Yesus. Ia mendengar sendiri gurunya mengatakan hal seperti itu. Jadi ini terngiang-ngiang di dalam pikiran Rasul Petrus. Ya apakah kita juga sebagai orang Kristen terngiang-ngiang perkataan-perkataan Yesus ini saat kita di mall, saat kita di rumah, saat kita bekerja. Semoga juga sama seperti Rasul Petrus ini Bapak Ibu. Perbuatan baik di sini adalah sesuatu yang dilakukan dan dikatakan tentunya setelah orang itu menjadi orang Kristen Bapak Ibu. Sehingga hal ini berbicara perbuatan baik itu adalah manifestasi, buah dari iman kita. Jadi bukan perbuatan-perbuatan baik yang bisa dilakukan tanpa kita percaya kepada Tuhan. Ini adalah manifestasi yang dapat dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Ya sayangnya dengan berat hati juga saya sebagai pelaku juga mungkin sebagai oknum juga sayangnya fitnah-fitnah kejam yang dahulu menyerang kekristenan sekarang berubah menjadi fakta. Di mana gereja-gereja, orang-orang gereja mulai gak mencontohkan hidup yang baik. Orang-orang gereja, ya saya juga generasi milenial mungkin ya. Dulu teman-teman saya kalau malam Sabtu masih clubbing, masih jalan-jalan, pulang jam 3 pagi, jam 7 pagi gereja, ngantuk, tidur di gereja. Masih seperti itu kekristenan. Terus sekarang perpecahan gereja di mana-mana. Kita mendengar perpecahan gereja, kita udah gak sedih sih Bapak Ibu ya. Sejujurnya kayak kita udah biasa aja sih. Gereja pecah, oh pecah. Oh siapa gembala sini baru? Oh ini. Ya semua citra Kristen sudah sangat buruk sekali. Sampai ada juga nabi-nabi palsu ya. Saya tidak mengatakan pendeta itu jahat, pendeta itu enggak. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tetapi memang ada beberapa yang viral-viral saja Bapak Ibu ya. Mungkin ini ada pendeta dari Afrika Selatan, Ab Lukau. Dia baru-baru ini ya, ini bulan Maret kemarin ya. Dia ditangkap polisi, diinterogasi karena melakukan penipuan, membangkitkan orang mati. Ternyata orangnya nggak mati Bapak Ibu. Jadi jemaat-jemaat itu kasihan sekali di belakang memberikan persembahan. Jemaat-jemaat yang polos-polos. Ditipu dengan mujizat-mujizat karena semua orang apalagi di Afrika juga sangat menyukai mujizat ya sama seperti orang Asia ya. Kemudian tetapi hidupnya itu dengan persembahan jemaat. Tega loh. Dengan uang persembahan jemaat yang dikumpulkan dengan susah payah seperti janda yang memberikan 2 keping untuk gereja. Dia beli mobil-mobil Porsche, Ferrari. Ya ini dia, ini merusak sekali cita kekristenan. Saya banyak bergaul dengan orang-orang yang kepercayaan lain, mereka juga seperti itu sih. Saya cerita sedikit, saya lagi kuliah nih, kuliah apa? Oh ya belajar tentang teologi sedikit lah, tapi tentang konseling, psikologi. Ngapain Gung? Itu kan ngapain jadi pendeta? Lu mau jadi pendeta? Yakin? Enggak sih aku bilang ya itu mah nanti panggilan beda lah. Sekolah Alkitab itu bukan berarti jadi pendeta. Ini cuma belajar Alkitab aja supaya bisa ngomong begini loh. Jadi kalau saya ngomong hari ini nggak salah-salah. Itu tujuannya sekolah. Bukan berarti jadi pendeta otomatis. Katanya ngapain pendeta itu kan suka berantem ribut lah. Buat surat inilah, surat pernyataan lah, inilah, klaim inilah, hukum inilah, disiplin inilah. Ya banyak sekali kenyataan-kenyataan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi yang bisa saya sampaikan adalah kita jangan khawatir menjadi pengikut Kristus, tapi juga berarti kita mulai meninggalkan hak-hak kita. Tidak bisa Bapak Ibu ya. Ini saya katakan mungkin nada saya pelan, tapi sebenarnya ini keras sekali. Bahwa sebagai orang Kristen, ketika kita sudah mengaku Kristen, kita memuji Tuhan, menyebut nama Yesus, kita tidak boleh lagi memikirkan hak-hak kita. Saya mau begini Tuhan, tapi dia melukai saya, dia di gereja ngatain saya, dia ngomongin saya begini pelayanan kok saya begini, kok pelayanan ditolak, kok saya gak bisa ini, gak bisa itu. Kita udah gak punya hak lagi Bapak Ibu. Yang tertinggal dalam diri orang Kristen adalah tanggung jawab.
Setidaknya ada 2 tanggung jawab yang perlu kita lakukan ketika kita mengaku sebagai orang Kristen. Yang pertama adalah tanggung jawab akan diri kita sendiri. Pertama-tama tentu kita harus memperbaiki hidup atas seluruh fakta yang terjadi dalam hidup kita, ataupun juga fitnahan sekalipun itu, tuduhan-tuduhan atas diri kita. Saya sedikit bercerita bahwa hidup saya zaman dulu adalah orang yang sangat buruk perangainya, karakternya paling buruk di antara semua orang buruk. Dari marah saya, dari emosi, dari saya tidak bisa menghormati orang tua, saya berbuat kasar, saya melukai hati orang, bercanda. Itu semua orang menganggap saya sebagai musibah musibah hidup, badai yang berjalan. Itu sangat mengerikan. Tetapi setelah bertobat juga, terus apa saya berharap? Ya mungkin dulu awal-awal saya berharap ya, saya kan udah tobat, jangan begitulah bro. Saya udah tobat nih sekarang, jangan anggap saya kayak yang dulu dong. Tapi nyatanya gak bisa. Orang-orang masih melihat saya yang dulu. Orang-orang tidak tahu kalau kita nangis di kaki Tuhan. Orang-orang tidak tahu kita dilawat Tuhan di dalam ibadah ini. Tapi taunya orang-orang taunya kita sama. Nah jadi karena ketika kita bertobat orang lain gak tahu kita sedang bertobat, mungkin belum dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari, jadi kita harus bertanggung jawab merubah pertobatan kita, merubah hidup kita. Sama seperti ada satu tokoh di Alkitab yang luar biasa ya, pertobatan Bapak Ibu ya, yaitu Zakeus. Pertobatan Zakeus ini luar biasa. Karena pertobatan sejati Bapak Ibu, banyak saya juga terjebak dalam pertobatan yang salah. Pertobatan yang salah adalah saya ke gereja, saya baca Alkitab, saya baca renungan, saya aktif pelayanan, saya segala macam melakukan hal-hal yang berbau rohani, saya berharap saya bisa masuk surga. Pertobatan saya adalah pertobatan yang sangat egois. Saya pikir dengan melakukan itu semua saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Tetapi pertobatan saya tidak pernah dirasakan oleh orang lain. Itu seperti tadi pelita yang ditaruh di bawah gantang. Saya tidak pernah memikirkan orang lain. Saya pikir saya datang ke gereja, pulang gereja, sudah selesai, beres. Saya dihargai Tuhan, saya masuk surga ini. Tapi saya gak pernah menyapa orang-orang, saya gak pernah memperhatikan orang-orang. Orang ulang tahun saya cuek, saya gak peduli dengan kehidupan orang-orang Kristen, jemaat-jemaat lain, saya tidak peduli. Ini pertobatan yang sungguh tidak mencirikan apa yang dilakukan Zakeus. Zakeus saat bertobat, ia menyerahkan separuh hartanya untuk orang miskin. Separuh Bapak Ibu, separuh itu berat sekali. Lalu kemudian ia membayar orang-orang yang ia rugikan 4 kali lipat, itu lagi dibagi-bagikan. 4 kali lipat. Ya makanya sekarang juga saya, ya udahlah. Kalau misalkan ada orang-orang yang masih mungkin orang-orang bukan di gereja Jumat sini ya, masih Agung dulu kan begitu, jahat, tukang bully segala macam. Ya saya harus bekerja keras Bapak Ibu. Bekerja keras sama seperti Zakeus ini. Saya mungkin tidak membayar tapi saya bekerja keras 4 kali lipat. Saya harus melayani dia, saya harus berbuat baik, saya harus menjaga diri saya agar dia jangan jadi batu sandungan. Saya harus berjuang lebih keras. Sehingga setelah kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, sekarang kita bertanggung jawab kepada seluruh kekristenan Bapak Ibu. Kita bertanggung jawab kepada diri sendiri pun bukan supaya kita masuk surga sendirian. Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan banyaknya jutaan miliar manusia untuk masuk dalam surga masing-masing. Kita memiliki tanggung jawab kekristenan secara universal. Apakah maksudnya? Ajaran Tuhan Yesus tentu tidak pernah mengajarkan kita untuk egois. Bahkan Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk mati di atas kayu salib Bapak Ibu. Sebagai pengikut Kristus kita diserahkan tanggung jawab ini. Kita harus kembali memulihkan citra kekristenan. Seperti iklan yang berjalan tadi Bapak Ibu ya. Yang gak jarang banyak Kristen dianggap oleh kepercayaan lain. Jujur aja, saya berkata jujur karena saya juga jemaat. Saya mendengar masukan-masukan orang Kristen tuh paling banyak ribet. Ini gak boleh, kuburan gak boleh, ini gak boleh, pegang ini gak boleh, itu gak boleh. Banyak sekali larangannya. Kenapa sih Kristen tuh mendingan agama lain deh? Kalau enggak, terlalu bebas malah. Pelayan-pelayan Tuhan masih posting-posting di Instagram, di sosial media, jalan-jalan, maksudnya bukan jalan-jalan sih enggak masalah, tapi pas jalan-jalan tuh ngapain? Minum bir. Itu enggak punya kepekaan. Kita masih ngerokok, masih itu kita posting segala macam, bebas sekali, seperti enggak ada yang dilarang, enggak ada pantangan memang. Nanti dengan bangga kita posting foto babi ya, saya juga baru beli babi panggang kemarin sih ya, pesan dari mana, tapi saya belum makan, saya belum sentuh. Karena memang ya buat orang-orang di rumah saja sih maksudnya. Tapi kita hidupnya bebas sekali, nggak bisa dikontrol, mau kemana aja ini, ya banyak seperti itu pandangan-pandangannya. Nah, ada juga manusia nih, istilahnya nih mengerti ya, Kristen-Kristen dewasa, Bapak Ibu semua di sini, saya yakin orang-orang yang sangat dewasa di dalam Tuhan. Tetapi ada istilah kita harus mengupgrade manusia batiniah kita. Kita harus mendanani manusia batiniah kita. Manusia batiniah seperti apa Bapak Ibu?
Apakah dengan ikut retret, ikut seminar, baca renungan, dengar khotbah, berdoa kepada Tuhan, itu mendanani manusia batiniah. Tetapi saat kita mendatangi manusia batiniah, kita merasa pintar, kita menghakimi mulai. Oh, dia nih orang yang gak dewasa ya di gereja. Bertahun-tahun di SBC masih belum dewasa juga ya. Marah sedikit, kita kalau ngeliat orang gosip sedikit, kita ngeliat orang marah sedikit. Oh, waduh nih orangnya nih dosa nih. Ini orangnya gak dewasa nih, kerdil nih, kekristenannya mandek nih. Kita gampang menghakimi orang lain, menjelekkan gereja lain mulai, terus menjelekkan sesama jemaat. Bahkan saya pernah mendengar Bapak Ibu ya, mendengar dari teman saya, kerabat saya, bahkan ada seorang pelayan Tuhan membicarakan pembicaranya sebelum pembicara itu naik ke mimbar. Bayangkan, apa yang mau jadi terang? Kita ini tidak sedang menjadi terang, ngaku-ngakunya sebagai terang. Tapi coba kita lihat berikutnya. Banyak orang Kristen yang telah merasa menjadi terang, namun terangnya terang apa? Api, Bapak Ibu. Terang memang, menyala terang, tapi api. Yang dikatakan Yakobus dalam Yakobus 3 ayat 5-6. Lidah adalah bagian tubuh yang kecil, tapi kuasanya seperti api yang bisa membakar hutan. Jadi kekristenan, saya terang. Saya merasa sudah menjadi terang. Tapi saudara tidak tahu, saya tidak sadar bahwa terang itu adalah api yang membakar habis sesama jemaat. Gereja akan punah pada waktunya nanti ketika semua di perpecahan, gosip-gosip merajalela, lidah setiap jemaat tidak bisa dikendalikan. Itu terang yang salah Bapak Ibu, itu bukan terang yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Jadi seperti itu apa yang saya sampaikan. Kemudian saya juga berpikir ya Bapak Ibu ya, tanggung jawab atas diri sendiri, tanggung jawab secara kekristenan, tapi siapa saya? Saya ini cuma ya dari dulu pelayanan multimedia aja di belakang. Siapa saya bisa mengemban tanggung jawab ini, menanggung seluruh kekristenan. Saya gak bisa seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa menarik perhatian orang-orang, tapi siapa saya? Tetapi Bapak Ibu di Yohanes 14 ayat 12 ada janji yang luar biasa. Janji yang dianggap sebagai janji terbesar bagi orang percaya. Itu adalah janji, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi Tuhan Yesus aja menjanjikan, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Saya sedikit berbicara konteks sedikit ya Bapak Ibu ya, supaya kita gak salah paham. Maksudnya adalah pekerjaan yang lebih besar di sini adalah Tuhan Yesus selama hidupnya 33,5 tahun, 30 tahun ia melayani di rumah, 3,5 tahun ia pelayanan bersama murid-muridnya. Tentu itu adalah jangka waktu yang pendek. Dalam jangka waktu yang pendek itu belum ada pesawat, belum ada MRT, belum ada Gojek, belum ada segala macam. Untuk jalan dari sini ke situ aja jauh sekali Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus selama hidupnya baru melayani di tanah Palestina. Tuhan Yesus tidak pernah ke Eropa. Tuhan Yesus tidak pernah ke Amerika, belum ada Amerika juga ditemukan pada waktu itu. Jadi ya kalau sekarang Tuhan Yesus masih di Tangerang lah. Nah jadi kita orang-orang percaya kita dapat melakukan perkara-perkara pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar itu dalam juga lingkup skop wilayah. Juga diberikan waktu 80 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Lebih panjang daripada umur Tuhan Yesus 33 tahun. Kita diberikan kesempatan lebih lama untuk hidup kita tuh jangan lagi lah mengurusin hanya untuk duit, nyari duit setiap hari. Tapi kalau untuk menolong orang, mengasihi sama susah sekali. Yang penting duit jalan terus. Ya Bapak Ibu sayang waktunya Bapak Ibu, sayang. Karena kita diberikan janji yang luar biasa seperti ini. Kita siapapun di sini bisa dikatakan. Nah bagaimana caranya? Kok kita bisa ya menarik perhatian orang-orang agar mau mengenal Kristus? Yang pertama ada caranya Bapak Ibu. Ini secara Alkitab juga saya baca adalah pertama-tama sebenarnya kita masih bisa, saya juga percaya bahwa kita bisa melakukan mujizat. Tapi mujizat ini sering disalahpahami. Pada gereja mula-mula rasul-rasul pengikut Yesus juga diperlengkapi untuk kuasa menyembuhkan, melakukan mujizat, membangkitkan orang mati. Zaman dahulu juga Yakobus ya dulu juga dalam suratnya kepada jemaat juga bilang kalau ada jemaat sakit bawa ke pendeta, ke penatua. Lalu nanti ada minyak dioleskan, disembuhkan dalam nama Yesus. Ya walaupun masih ada juga sih prakteknya sampai zaman sekarang ya Bapak Ibu ya. Masih ada juga sih. Tapi ya kita sudah mengerti. Nah mujizat sendiri saya secara singkat. Mujizat berasal dari kata miracle, artinya wow. Lebih gampang wow, sangat luar biasa. Ketakjuban. Kemudian di perjanjian lama digunakan mujizat. Ini penting sekali Bapak Ibu. Ini penting sekali untuk kita bisa memahami mujizat. Kemudian di perjanjian lama di bahasa Ibrani mujizat
diterjemahkan dari kata ot. Ot itu tanda. Jadi di Alkitab ada dua penggunaan kata dalam mengenai mujizat, ot dan moped, tanda dan keajaiban. Dalam di Perjanjian Baru mengenai bahasa Yunani, mujizat sering digunakan kata dunamis di Alkitab. Aslinya kekuatan atau kuasa dahsyat dari Allah, atau semeon juga tanda seperti tadi, dan teras, sesuatu yang wow. Yang wow. Nah, ini mujizat. Nah, sekarang untuk kita memahami ya Bapak Ibu ya, banyak sekali simpang siur soal mujizat ini. Banyak orang Kristen cari gereja yang ada mujizatnya. Kita perhatikan Bapak Ibu. Kenapa Allah mengadakan mujizat pada Perjanjian Lama? Pertama, karena Allah mau menolong umatnya yang tidak berdaya, bangsa Israel yang tidak berdaya. Bisa dikatakan bodoh Bapak Ibu, karena sepanjang hidupnya menjadi budak dari bangsa Mesir. Hanya dengan mujizatlah Allah bisa menyelamatkan umatnya yang dipilihnya. Kemudian Allah juga hanya dengan mujizat bisa memperkenalkan diri kepada umat pilihan. Karena umat-umat ini juga tadi mental budak, gak ngerti apa-apa. Diajarin sekolah juga gak ngerti. Tapi dengan mujizat Allah bisa memperkenalkan dirinya. Kemudian terakhir Allah bisa memakai mujizat untuk melindungi bangsa Israel. Melindungi umat pilihannya, karena dari bangsa Israel Mesias akan lahir. Dan Mesias akan menebus dosa manusia. Jadi ini loh Bapak Ibu. Ini adalah dirangkum ya. Mengapa Allah menggunakan mujizat dalam Perjanjian Lama. Kemudian dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus juga melakukan mujizat. Ia melakukan mujizat untuk membuktikan dirinya berasal dari Allah. Dan juga agar keturunan-keturunan bangsa Israel sudah tercerai berai kemana-mana juga tidak menutup telinga dan tidak memalingkan wajah, tidak cuek ketika mendengar Injil. Itu tujuan Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Tidak ada tujuan lain Bapak Ibu. Tidak untuk menyombongkan diri, tidak untuk kehebatan, tidak untuk nyari jemaat, tidak untuk disukai orang lain, tidak untuk dihormati orang lain. Tapi Bapak Ibu sayangnya mujizat sekarang kualitasnya jadi lebih rendah ya Bapak Ibu ya. Mujizat sekarang banyak orang-orang mencari mujizat sebagai tujuan itu untuk kepentingan pribadi. Padahal tadi tujuan Allah menggunakan mujizat tadi bisa kita relevansikan dalam kehidupan kita. Allah saja menggunakan mujizat untuk menggiring umatnya sebagai tanda. Tuhan Yesus juga. Loh, kok sekarang mujizat sakit flu dikit? Sakit dikit mujizat. Dioles-oles bukan oles-oles apa ya. Oles-oles lah pokoknya lah. Yang gak berusaha menyindir enggak. Tapi dikit-dikit begitu. Padahal suka karena begadang, karena memang nggak menjaga kesehatan, terus sakit berat dikit, lebih berat lagi, ya karena tabur tuai. Terus mau mengharap mujizat lagi. Kemudian ini juga, saya juga lucu juga ya, pas mencari di YouTube, ada doa seperti ini. Doa untuk mendapatkan rumah baru. Jadi kayak mantra kita ikutin. Di YouTube ada Bapak Ibu, silakan cari. Mungkin aku ajarin ya kalau ke customer, makanya banyak orang yang beli rumah. Luar biasa ya. Sekarang mujizat untuk beli rumah baru. Rumah buat apa? Buat pamer, buat berteduh, buat supaya aman, gak usah pusing-pusing lagi, gak usah nangis-nangis di kaki Tuhan deh Tuhan. Aku gak mau nangis-nangis lagi. Terus ada juga yang buat rumah, buat mobil. Ada juga praktek-praktek, makanya Bapak Ibu hati-hati sekali dengan pengajian mujizat ini. Dipelintir sedikit bisa salah arahnya. Angkat-angkat dompet nanti di gereja. Iya, pelipat gandaan terjadi di tempat ini. Jemaat ayo kita 1, 2, 3 angkat. Nggak bertambah juga sih Bapak Ibu sebenarnya. Oh tentu bukan sekarang, pelipat gandaan nanti. Saudara-saudara nanti katanya. Tunggu saja, tiba-tiba nanti ada. Nah, sekarang kita juga seperti itu, memberikan perpuluhan, persembahan 50.000. 100.000, gede. Iyalah, supaya dapatnya 2 juta nanti. Sudah dapatnya 3 juta. Kita sedang berbisnis sama Tuhan di gereja. Itu luar biasa sekali ya jemaat-jemaat zaman sekarang. Berbisnis. Ya jadi singkatnya mujizat jadi bukan kepentingan kerajaan Allah lagi, tapi kepentingan diri sendiri. Banyak orang sembuh-sembuh mau kesaksian Bapak Ibu. Hati-hati juga dengan kesaksian. Saya juga melihat kesaksian-kesaksian ya, mengharu gitu ya. Anak saya kena penyakit, terus anak saya harus ke rumah sakit gini-gini. Akhirnya sembuh Bapak Ibu. Aduh luar biasa kasih Tuhan, luar biasa mujizat terjadi. Atau enggak mujizat-mujizat kebangkrutan ekonomi, itu hati-hati Bapak Ibu. Itu kan di YouTube, itu kan hari itu. Kita lihat 2 bulan lagi, kita lihat 3 bulan lagi deh. Biasanya anak-anak kalau habis pulang retret 3 bulan tuh kelihatan aslinya gimana, bertahan atau enggak. Itu kalau direkam lagi Bapak Ibu itu udah balik lagi kehidupan lamanya. Bayangkan kalau jemaat fokusnya mujizat, video, ada video mujizat ditonton.
Fokusnya ke situ, tapi nggak melihat kehidupan orang itu yang menyaksikan itu 3 bulan lagi seperti apa. Berbahaya sekali. Orang-orang yang bilang, saya hasil mujizat, sembuh karena mujizat. Besoknya sembuh-sembuh nipu orang. Sembuh-sembuh melakukan kejahatan, ada yang membunuh. Ada yang menjelek-jelekan sesama. Itu luar biasa, saya percaya itu bukan mujizat. Orang memang bisa sembuh, ya jelas. Zaman sekarang bisa ke dokter, bisa pakai uang untuk pengobatan-pengobatan yang luar biasa. Coba gambarnya berikutnya. Ini masalah-masalah ekonomi Bapak Ibu ya. Masalah-masalah ekonomi. Aduh kok rupiah melemah sekali ya dibanding dolar ya. Gimana? Ayo gereja kita mengadakan doa bagi bangsa ini agar perekonomian bangsa kita kembali stabil. Ayo jemaat Tuhan, doa pagi, doa fajar, doa siang, doa sore, doa malam, doa subuh. Semuanya doa, rupiah akan turun, amin. Berharap seperti itu. Terhadap kurs terhadap dolar. Nah orang-orang di Amerika sana sekali doa 10.000 Bapak Ibu. 10.000 supaya dolar semakin kuat. Dolar semakin menguat. Ya bagaimana? Tuhan bingung dong. Aduh, jemaat sini doanya tulus juga sih. Di sini ada siapa ya di sini ada Ko Akyong doanya luar biasa supaya dolar turun. Ada Pepen sama Ko Akyong bergandengan tangan gitu berdoakan ya. Calon saudara, calon besan biasa Bapak Ibu. Tapi di sono 10.000 di Amerika. Pusing Tuhan. Bagaimana juga kalau ada kasus orang berdoa mengharapkan mujizat, seorang staff, karyawan. Tuhan, tolonglah mujizat Tuhan supaya aku bisa beli mobil tuh kayak teman-teman Komsel, bisa punya rumah kayak teman-teman Komsel. Ya ada pekerjaan dong Tuhan, naik gaji atau angkat-angkat dompet atau nanti pindah kerjaan Tuhan. Tolong tunjukkan Tuhan, tunjukkan pekerjaan yang gaji gede Tuhan. Saya percaya orang Kristen itu kepala bukan ekor. Jadi pasti gajinya paling gede di sekantor. Seperti itu. Kemudian bosnya juga di malam hari berdoa Bapak Ibu. Bosnya berdoa, Tuhan dengan bosnya lebih tenang lah. Tuhan, semoga perusahaan ini semakin maju Tuhan. Supaya menjadi berkat. Tetapi pertama-tama supaya perusahaan ini efektif. Supaya nggak minus lagi perusahaan ini Tuhan. Jadi kita akan mulai mengencangkan ikat pinggang Tuhan. Karena doa dan adalah upaya kita juga. Kita mengandalkan Tuhan tapi kita juga berupaya. Jadi karyawan gaji nggak naik dulu deh. Tuhan terima kasih Tuhan. Kemudian baru 2 orang. Customernya juga berdoa di gereja. Ikut WBI customernya. Ikut persekutuan. Tuhan semoga harga-harga barang semakin turun. Semoga harga-harga barang bisa terjangkau. Semua 3 orang ini berdoa Bapak Ibu bayangkan bagaimana pusingnya menjadi Tuhan. Kalau Tuhan menjawab doa masing-masing orang untuk kepentingan pribadi. Bukan untuk kepentingan kerajaan Allah. Kacau dunia ini kacau sekali. Dan pasti biasanya salah satu kecewa sih. Banyak orang-orang kecewa pindah gereja, nggak ada mujizat di sini. Aku masuk gereja ini nggak berubah. Aku gereja ini nggak ada kemajuan gereja ini. Tapi kayak Koriki kemajuan ya. Baru ke SBC berapa bulan langsung ganti ya. Ganti mobil ya, bercanda itu bercanda. Nah makanya hati-hati Bapak Ibu dengan pengajaran mujizat ya Bapak Ibu ya. Ya karena tantangan zaman sekarang berbeda dengan zaman PL dan PB. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Mujizat-mujizat pada waktu itu menyembuhkan orang sakit itu sangat kecil sekarang. Sekarang teknik operasi manusia sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa sekali zaman sekarang. Teknik-tekniknya bisa penyakit ini. Zaman dulu kebanyakan orang mungkin jemaat mula-mula mati sih karena penyakit-penyakit seperti itu. Tapi sekarang luar biasa. Bisa. Jadi hal-hal yang dilakukan di dalam dunia kedokteran sekarang juga mujizat bagi orang-orang perjanjian lama waktu itu. Nah ini juga contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Kenapa mujizat itu bisa dipakai untuk membuat orang tertarik kepada Kristen. Tetapi tidak bertahan lama Bapak Ibu. Tidak bertahan lama. Ya kalau respon orangnya itu bagus sih bertahan lama. Dia terus belajar, terus mengabdikan diri kepada Tuhan itu bisa bertahan lama. Tapi gak bertahan lama Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekarang kita ada BPJS. BPJS ini efektif mengurangi jam doa duduk di kaki Tuhan untuk seseorang sembuh. Sungguh efektif. Terus ekonomi mulai membaik. Tadi ada berobat gratis ya. Di luar negeri Bapak Ibu, karena pajak, taat bayar pajak, berobat gratis. Sekolah gratis ya, ada gambarnya ya. Sekolah gratis. Ini, 7 negara gratiskan biaya kuliah bagi mahasiswanya. Ada Finlandia, ada Swiss saya kalau nggak salah baca. Gratis. Tapi ya tentu ada syarat-syaratnya. Kemudian sekolah juga gratis ya. Ini ada free school. Saya cari tentang free school di Amerika. Ini sekolah-sekolah gratis Bapak Ibu.
Karena sangat sejahtera. Bayangkan Bapak Ibu ya, untuk orang Eropa yang hidupnya sudah sejahtera, nggak miskin, hampir sama rata semuanya, Tuhan buat apa? Jadi bagi kita menyebut Yesus bagi kita mudah. Tapi bagi orang-orang Eropa di luar sana, mengapa sulit sekali menyebut Yesus? Karena tanpa Yesus pun mereka damai sejahtera di bumi ini. Ya begitu, kita menghargai ya orang-orang yang bisa mengandalkan Yesus walaupun hidupnya baik-baik saja. Sekarang juga ada MRT ya. Zaman sekarang udah ada MRT luar biasa Bapak Ibu ya. Nggak pernah terbayangkan ini ada di negara ini. Di Jakarta sih masih sih ya. Pengobatan semakin canggih. Ya sekarang orang sakit nih Bapak Ibu ya. Orang sakit, nanti ada gambar rumah sakit. Orang sakit jarang yang ke pendeta. Saya perhatikan jarang. Orang sakit, begitu sakit nelfon Kak Wardo kayak jarang deh. Sakit dikit, parah dikit, ke Penang langsung. Ke Malaysia, Singapura langsung berangkat. Ya gimana Bapak Ibu ya. Dokter Indonesia aja gak dipercaya lagi sekarang. Apalagi pendeta Indonesia. Ini bercanda aja sih. Kalau bisa pendeta bule aja deh. Pendeta luar negeri aja deh. Orang dokter Indonesia aja gak dipercaya lagi. Main sekarang ke Singapura, ke Malaysia semuanya. Ya makanya begini-begini membuat mujizat. Apa itu mujizat? Ya ada, saya percaya mujizat. Saya bukan orang anti mujizat. Mujizat pasti akan digunakan Tuhan untuk orang-orang yang akan berperan bagi kerajaannya. Orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Orang-orang yang akan sekiranya memperlebar kerajaan surga. Pasti mujizat juga terjadi dalam orang-orang seperti ini. Ya, kita menyaksikan sendiri hidup Bapak Gembala. Penuh dengan mujizat ya. Pernah disampaikan di ibadah raya ketiga beberapa minggu lalu. Bagaimana beliau seorang hamba Tuhan full. Gak punya usaha. Gak punya sampingan sana sini. Gak ada. Tapi bisa bertahan hidup sehat. Dan semakin gemuk sampai seperti sekarang ini. Amin. Mohon ampun saya. Ini namanya kebablasan. Yang kedua Bapak Ibu, selain jadi kita dapat membuat orang tertarik, pertama mujizat. Yang kedua adalah menjadi terang. Menjadi perbuatan baik Bapak Ibu. Inilah pekerjaan yang lebih besar yang dimaksud. Inilah ininya. Terang ini. Ya kita masuk ke dalam dunia ini. Kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus harus menjadi terang melalui kasih yang ditunjukkan dalam perbuatan nyata. Yang perlu diingat tapi Bapak Ibu ya. Oh terang, kami adalah anak-anak terang, kami terang. Tapi ya jangan kebablasan juga Bapak Ibu. Terang itu bukan kitanya terang. Kita bukan mengandung terang itu sendiri. Dan kita mengasihi Tuhan, bukan kita orang kasih. Makanya siapapun di gereja, saya juga katakan kepada anak-anak remaja tempat ini. Siapapun di gereja tidak memiliki hak atas hidup orang lain di gereja ini. Tidak berhak mengontrol hidup orang lain di atas gereja ini. Mungkin mengarahkan, membimbing boleh. Tapi siapapun gak boleh punya hak. Mau itu PKS, mau itu siapapun. Tidak punya hak Bapak Ibu. Karena kita memberikan kasih itu bukan kasih kita sendiri. Tapi kasih Kristus yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kita bisa mengasihi orang lain. Terang pun adalah terang Allah. Coba boleh di next. Allah adalah terang yang sesungguhnya, bukan kita. Dan Allah adalah kasih, bukan kita kasih itu. Tapi kita memakai kasih Allah untuk kita berbuat baik bagi sesama ya Bapak Ibu ya. Semoga ini bisa menjadi pengingat. Nah jadi ada sedikit persamaan yang saya bisa baca-baca berulang-ulang ya. Baca-baca berulang-ulang. Ada sedikit persamaan antara mujizat dan terang. Mujizat dan perbuatan baik ada sedikit persamaan. Keduanya adalah tanda dan penunjuk jalan. Mujizat dapat menjadi tanda bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan datang kepada Tuhan. Atau orang-orang yang kepahitan sama Tuhan, kepahitan sama gereja untuk kembali. Tetapi perbuatan baik juga, terang juga bisa menjadi penunjuk jalan. Kita bisa menerangi jalan-jalan orang-orang sekitar kita yang kecewa, yang pahit, yang apa. Untuk bisa kembali kepada Kristus. Jadi ini ada persamaan. Tetapi tentu ada perbedaan yang sangat mencolok. Perbedaan yang mencolok adalah mujizat ataupun karunia-karunia kesembuhan, karunia-karunia, mungkin di sini ada pemusik-pemusik yang luar biasa ya. Tapi percayalah pada akhirnya semua akan berakhir dan lenyap. 1 Korintus 13 ayat 8 mengatakan mujizat dan karunia akan lenyap tetapi kasih tidak berkesudahan. Kasih melalui perbuatan baik kita sampai kita mati nanti, sampai kita di sorga nanti itu akan tetap ada, tetap akan diingat oleh Tuhan. Saya percaya itu. Tetapi karunia-karunia pasti tidak bertahan di dunia ini. Sehingga perbuatan baik ini sehingga menjadi relevan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berbicara terang itu tidak
Ya mungkin mujizat masa kini. Tadinya judul saya mau buat mujizat masa kini gitu. Wah, biar orang penasaran ya. Wah, apa nih Agung kok bahas mujizat ya? Di SBC kayak jarang bahas mujizat. Mujizat masa kini adalah kita menjadi terang Bapak Ibu. Bayangkan ya Bapak Ibu ya, mungkin di sini suami-suami, istri-istri, mungkin istrinya nggak minta rumah baru. Istrinya nggak minta mobil baru. Nggak perlu mujizat seperti itu. Kita ngontak selamanya aja nggak apa-apa Pi. Tapi yang penting papi pulang dong. Tapi yang penting ada di rumah. Bisa merawat anak-anak, bisa membantu. Nggak perlu mujizat yang aneh-aneh deh. Nggak perlu emas permata. Wah, zaman sekarang ibu-ibu Kristen di SBC ya. Ibu-ibu di SBC ini luar biasa emangnya. Tapi yang penting papi ada dong. Itu sudah menjadi mujizat Bapak Ibu. Itu mujizat bagi istri-istri. Itu lebih berarti daripada perhiasan sekalipun. Bagi suami-suami juga. Bagi suami-suami. Berdoa nih suami-suami nih ya, muka-muka nih di belakang nih, om-om ganteng semua di sini nih, berdoa loh mereka. Berdoa biar istri-istrinya semakin hemat, semakin berubah, melayani Tuhan, semakin seperti Kristus. Berdoa juga Bapak, ibu-ibu. Jadi ya gimana mungkin ya lebih ibu-ibu ya lebih inilah maksudnya jangan ngegas gitu bahasanya. Hormati dong maksudnya bukan hormati apa ya otoriter bukan, maksudnya ya ini suamimu kan laki-laki loh, nanti kalau suamimu jadi perempuan baru tahu loh, mengerikan loh, suamimu tiba-tiba di perempuan mengerikan loh, maksudnya ya ayolah ibu, maksudnya ibu-ibu juga ayo masak di sini suami-suami sering dimasakin ya, sangat luar biasa ya, saya jadi iri ya. Oh gitu ya, oh ini bukan, ini kelepasan aja Bapak Ibu ya. Ya itu mujizat Bapak Ibu doa. Ya anak-anak juga berdoa ya, anak-anak itu di rumah tuh berdoa. Aduh mami papi tuh bisa gak sih gak berantem, bisa gak sih kasar-kasaran di gereja tuh melayani loh, haleluya yo. Tapi kenapa sih di rumah berantem, nadanya tinggi. Anak-anak tuh berdoa loh, masih kecil itu perasaan tuh, saya juga belajar psikologi Bapak Ibu di kuliah. Anak-anak usia 5 tahun sampai 10 tahun itu masa-masa meniru luar biasa. Itu akan meniru orang tuanya seumur hidupnya, itu akan menjadi karakternya. Di sepanjang umur hidupnya, umur 5 sampai umur 10 tahun. Itu golden age. Jadi anak-anak juga berdoa, dia merasakan juga, kok mami papinya ini kok baik ya di gereja ya, kok aku dimarahin mulu ya, aku kok kalau salah dicubit mulu ya, kenapa sih, apa sih salah denganku? Anak-anak kan gak ngerti Bapak Ibu kesalahan-kesalahan seperti itu. Ya bisa, anak-anak remaja juga berdoa, ya, orang tua bisa menjadi mujizat loh, orang tua bisa menjadi mujizat bagi anak-anaknya. Gak perlu anaknya dibeliin mainan, yang penting papa mamanya harmonis. Ya begitu juga dengan orang tua. Berdoa. Pagi siang malam nangis lagi anakku kok sekarang makin mengerikan ya. Gede kok makin kurang ajar ya. Sekarang nih ya pesan buat adik-adik nih, saya sering sampaikan juga di youth nih. Kalau udah umur besar, udah jalan-jalan ke mall sendiri, bisa beli kopi sendiri ya, bisa naik Gojek sendiri, bisa merasa hebat sendiri, udah merasa gede, jangan malu kalau dicium orang tua ya, dicium pipinya ya, di depan umum ya. Ingat ya adik-adik semua ya, jangan malu karena ciuman itu akan kalian rindukan saat nanti orang tua mulai gak ada loh. Jadi kalau udah gede dikit tuh jangan sombong. Langsung gak mau bersihin rumah lah, masa bersihin rumah, aku tuh WL loh di gereja loh, masa bersihin rumah, masa suruh ke pasar, masa suruh beli kecap, beli baterai, beli apa. Jadi dewasa itu ya ini sedikit di luar, saya juga menyampaikan ke anak-anak, dewasa itu bukan berarti kita udah mandiri. Dewasa itu kita mulai mengasihi orang tua kita. Nah, jadi semua kita di ruangan ini dapat menjadi mujizat Bapak Ibu. Di Titus 2 ayat 1 sampai 10 juga Rasul Paulus menjabarkan pesan kepada nasihat-nasihat kepada ya atasan, bawahan. Bawahan juga bisa menjadi berkat bagi atasannya. Atasan juga bisa jadi berkat, mujizat yang nyata. Nggak perlu mujizat, makanya sekarang ini mujizat apalagi Bapak Ibu, semua sudah canggih-canggih. Rumah bisa terbang sebentar lagi. Diri kita ini loh, karakter kita, perubahan hidup kita, sikap kita, kata-kata kita ini yang menjadi mujizat. Di 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7 juga. Pesan-pesan untuk suami-suami, untuk istri-istri. Itu pesan-pesan yang sebenarnya secara langsung mengatakan bahwa kita semua adalah mujizat yang hidup Bapak Ibu. Tidak perlu nyari-nyari ke gereja lagi mujizat. Di sebelah Bapak Ibu, pasangan Bapak Ibu, sebelah kiri, sebelah kanan. Itu adalah mujizat terbesar. Tentunya setelah Kristus mati di kayu salib ya Bapak Ibu ya. Itu mujizat terbesar yang diberikan Tuhan menjadi pendamping hidup kita. Jadi perbuatan baik
orang percaya adalah kunci untuk membuka pintu hati yang tertutup bagi Injil. Tetapi tidak menggantikan berita Injil itu sendiri. Di perbuatan baik tidak menggantikan Injil. Kenapa? Berikutnya. Apakah perbuatan baik itu menyelamatkan? Saya nggak usah percaya sama Tuhan ya. Perbuatan baik itu menyelamatkan nggak? Perbuatan baik saja tidak dapat menyelamatkan seseorang. Berbuat baik saja tidak dapat. Tidak bisa. Kita harus memiliki iman di dalam Kristus Yesus. Tetapi perbuatan baik di sini adalah tadi buah atau manifestasi dari kehidupan orang Kristen yang telah diselamatkan. Jadi kita berbuat baik karena ucapan syukur kita. Buah kita mensyukuri keselamatan yang telah diberikan Tuhan. Jadi kita mengasihi sesama menggunakan kasih dari Kristus, Bapak Ibu. Saya akan menutup sharing ini dengan satu kesaksian yang saya alami luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi beberapa minggu lalu ya, saya sama Ristina, sama Angel, saya yang mengantar Ristina ke bandara. Ada urusan ya, mengantar ke bandara. Kemudian setelah itu, ya saya, apa kita makan sekalian yuk, lapar nih. Makan, akhirnya kita makan di salah satu fast food, cepat saji di bandara. Nah, pas saya makan, lagi menunggu makanan datang, tiba-tiba masih ada mas-mas yang, karena itu kan selalu rame ya, bandara 24 jam ya. Jadi bingung juga sih jadi cleaning service atau jadi OB-nya ya. Jadi OB-nya jadi bersihin terus. Nah tapi bersihinnya unik Bapak Ibu. Karena orang habis makan kursinya pasti mundur ya. Berdiri ditinggal gitu aja. Gak mungkin dibalikin lagi. Jarang sih orang-orang sini sih. Nah dia bersihin kursi-kursi dibanting. Jeblak. Itu kencang sekali suaranya. Di sini ada sama Angel juga menyaksikan. Dikenceng, dibanting-banting. Terus sapunya tuh nabrak meja. Tong. Kita makannya berisik sekali. Udah gitu lewat meja saya, dia lagi ngepel, diganti lagi sapunya ngepel, dipelin lewat kaki saya. Kaget juga ya, ini kenapa ya? Tapi saya sempat berpikir, kayaknya orang ini gangguan jiwa deh. Kayaknya ada gangguan mental deh. Jadi, ini bukan menghina ya, maksudnya berusaha memaklumi gitu loh. Kok bisa orang gak sepeka itu? Masa lagi makan, ada bapak-bapak juga lagi makan, disapu di depannya. Wah disapu begini, bapak-bapak juga sampai heran. Tapi orang-orang diem. Karena mungkin orang-orang juga berpikir sama kayak saya. Apa orang ini mengalami gangguan jiwa ya? Tetapi ya mungkin tekanan dari orang tuanya. Mungkin habis dibutuhin pacarnya. Mungkin habis bertengkar dengan orang tuanya. Ya saya gak tahu beban masalahnya apa Bapak Ibu. Tetapi saya di sini berusaha. Saya praktek di sini saya berusaha. Ya udahlah bagaimana kalau kita coba melakukan sesuatu. Saya juga sering sampaikan ke anak-anak muda di tempat ini. Kalau ada pengemis, ada orang-orang membutuhkan, buka hati kita. Gak semua orang butuh ucapan doa-doa kita saja. Tapi bagaimana materi kita ini loh. Materi kita yang kita pegang uang jajan kita tuh bagikan sesekali. Jadi saya berusaha mengambil ya lembaran uang lah. Lembaran uang sengaja paling gede. Karena saya rasakan beban orang ini berat sekali hari itu. Berat sekali kayaknya. Jadi lucunya pas saya mau ngasih, dia kan lagi ngurusnya marah-marah gitu. Merus kain pel dekat wastafel, saya samperin, datang, ya udah siap uang di tangan. Dia malah papasan sama saya tiba-tiba dia malah bersihin lagi, jeblok. Waduh, saya bilang gimana sih orang mau dikasih berkat, malah begini. Orang-orang seperti ini nih mungkin ya. Sering marah-marah padahal Tuhan mau kasih berkat, malah pergi sendiri. Malah menjauh dari Tuhan. Ini nih mungkin bisa jadi penggambaran juga. Nah, akhirnya saya balik lagi, saya putar otak. Gimana caranya? Dia kan dari tadi bersih-bersih. Ini meja kebetulan ada kayak lumpur-lumpur nih. Di kursi salah satu kursi kan kita bertiga ya, kursi 4. Ini ada lumpur nih. Saya panggil, Mas. Dia bingung kaget kok ada yang manggil ya. Dari tadi nggak ada yang nyapa dia sama sekali. Ada apa? Ini Mas, tolong Mas. Ini apa? Kursinya kotor sekali Mas. Mungkin ada anak-anak tadi duduk di sini, tapi minta tolong dibersihkan ya Mas ya. Oh iya. Pas seperti itu, pas dia berdiri mendekat, saya langsung pegang tangannya, saya salamin, saya kasih uang. Dia langsung mundur. Apa nih? Mungkin dipikir, siapa lu? Jangan-jangan suruh gue dukung salah satu capres ya? Jangan-jangan. Enggak ya, mungkin lagi kondisi lagi begitu ya. Yo, apa nih? Enggak Mas, terima kasih. Ini kita terima kasih. Kita berterima kasih karena Mas udah bersih-bersih tadi. Kita makan di sini udah bersih. Terima kasih Mas. Saya nggak melihat mukanya, saya nggak berbicara lagi. Kita semua langsung saya ajak, yuk kita keluar. Kita keluar aja. Keluar sampai keluar. Kita nggak nengok ke belakang. Kita juga nggak mau memberikan kesan nggak enak untuk Masnya. Kita keluar saja. Di sepanjang jalan keluar saya sampai pulang itu saya terharu Bapak Ibu. Karena yang saya coba pakai adalah bukan kasih saya sendiri. Saya melihat kasih Kristus itu bisa dipakai dalam setiap perbuatan kita. Saya terharu Bapak Ibu, benar-benar terharu. Bisa meneteskan air mata juga. Jadi saya terharu dengan perbuatan baik saya sendiri. Saya sombong? Enggak.
Saya merasa kasih Kristus luar biasa sekali ya. Kok bisa ya Bapak Ibu ya, seperti ini ya. Jadi mungkin orang itu adalah orang-orang yang benci ya. Misalnya benci melihat muka saya karena dari suku tertentu. Mungkin dia orang yang sangat antipati dengan kepercayaan-kepercayaan agama lain. Mungkin saja. Mungkin seorang yang radikal yang sangat membenci suku-suku tertentu. Tetapi setidaknya kita bisa. Melalui saya satu orang bisa sedangkan mengubah pandangan. Oh ternyata gak semua sih. Gak perlu dikhotbahi panjang lebar di gereja. Pakai buku-buku, bagi flyer, bagi-bagi acara retret Bapak Ibu. Tapi satu perbuatan kecil aja bisa membuat orang, oh ternyata ada yang beda ya. Bayangkan bagaimana jika semua kita sini mempraktekkan itu Bapak Ibu. Bagaimana kekristenan di masa depan. Seperti apa kekristenan yang akan diwariskan kepada anak-anak kita. Itu semua ada di tangan kita. Amin. Untuk